Guys, ya Allah ya Robi, KM 88, tragedi. Turun bos. Beruntun bos. Saya Caca Caroline beserta tim Ganjil Misteri ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas tragedi kecelakaan yang terjadi sore tadi di Tol Cipularang. Semoga korban yang mengalami luka-luka berat segera diberi kesembuhan dan korban yang berpulang keluarganya diberi kesabaran. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kak Caca, korban kecelakaan Cipularang ini sudah menewaskan beberapa orang, 22 orang luka-luka dan 1 orang meninggal. Nah, Kak, kecelakaan ini bisa nggak sih kakak dari penglihatan kakak membahas kronologi kecelakaan lewat mata batin Kak Caca? Oke. Kalau aku lihat ini pure kecelakaan ya, bukan ada campur tangan goib. Saat itu beberapa pengendara kondisinya memang ngebut. Jalan tol tersebut di jam-jam itu banyak pengendara yang balik dari Bandung ke arah Jakarta. Karena di jam-jam itu kan bisa terjadi orang balik tugas kerja atau habis berkunjung ke rumah keluarganya. Nah, cuman memang kondisi beberapa pengendara itu tidak stabil saat mengendarai kendaraannya, yaitu ngebut cukup kencang. Sementara cuaca hujan badai, angin cukup kencang dari sebelah kiri, dan jalan tol Cipularang itu jalannya tidak rata tapi agak sedikit miring. Plus licin. Kalau kita tidak bisa kontrol di saat cuaca yang buruk, saat ngerem itu pasti tergelincir. Oke, Kak, terkait kecelakaan ini itu terjadi di jam 15.15 dan tanggal 11 bulan 11. Apakah ada pengaruh tanggal angka-angka itu sama kecelakaan hari ini, di hari Senin ini? Oke. Jam 15.15 ya. Nah, kalau hitungan Jawa itu beberapa jam lagi itu masuk ke Selasa sebenarnya kalau hitungan weton Jawa. Ada memang di angka-angka tertentu menyimpan simbol keramat, terutama angka 11 ya. Itu ada makna yang memang saya pribadi tidak bisa men-sharekan ini karena takut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang mencari hal-hal yang tak kasat mata. Oke, berarti terkait dengan fenomena kecelakaan yang sering terjadi di Tol Cipularang, apakah ada kaitannya dengan soal misteri Gunung Hejo yang dikeramatkan di Tol Cipularang yang nggak bisa diratakan tanahnya karena ada makam petilasan? Yap. Jadi seperti ini, ada beberapa kecelakaan yang memang dikarenakan goib. Ada kecelakaan yang emang karena kesalahan manusianya itu sendiri, yaitu kecelakaan yang sore tadi itu pure kesalahan pada manusianya sendiri. Nah, kalau kesalahan goib, bagaimanapun kita sama mereka itu hidup berdampingan ya. Nah, ada di kilometer tertentu di 90-an itu ada portal, yaitu menghubungkan antara dunia kita dan dunia mereka. Kalau dibilang di bawah itu ada petilasan, apakah mempengaruhi? Tergantung. Karena di situ juga ada lorong yang memang dibangun semasa zaman Belanda kalau tidak salah. Nah, itu juga memakan korban yang banyak di bawah tol tersebut.
Apalagi tol Cipularang ini dibangun dengan membelah gunung. Sementara gunung itu istananya makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Gunung, hutan, dan laut. Menurut Kak Caca, sosok yang tak kasat mata itu dapat mengganggu orang-orang di sana jika apa? Maksudnya mungkin ada tips-tips atau hal-hal yang tidak harus dilakukan. Oke, kalau lewat tol Cipularang atau tol-tol lainnya ya pasti ada mitos-mitosnya. Nah ini khusus tol Cipularang, memang di malam-malam, memang di waktu-waktu tertentu, bukan malam ya, sorry. Yang itu dikat deh, malam. Nih. Di waktu-waktu tertentu itu memang si pengendaranya ini tiba-tiba tertidur saat nyetir dengan kondisi yang ngantuk tak tertahankan. Itu memang ada tragedi seperti itu yang diakibatkan ya mereka-mereka yang tak kasat mata ini. Ada yang ketika jalanan sepi harusnya kita membunyikan klakson di tengah tol, tapi kita tidak membunyikan klakson. Nah, membunyikan klakson tuh sebenarnya ya kayak kita, kalau membunyikan klakson itu bisa dibilang kayak kita ngasih tanda ke mereka kita mau lewat. Kan yang namanya tol Cipularang itu kan tempatnya mereka lalu lalang. Gitu. Jadi bagaimanapun kita sama mereka itu hidup berdampingan. Pokoknya kalau lewat tol itu harus klakson. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk, kalau misalnya di sebelah ada teman yang bisa nyetir, silakan berganti-gantian. Jangan sampai di kilometer tertentu itu justru malah nggak bisa terkontrol rasa kantuknya secara tiba-tiba. Apalagi malam menjelang subuh lewat tol Cipularang, di kondisi memang capek, aktivitas seharian, terus di jam tersebut kan harusnya kita istirahat, tapi ini malah tidur ya. Nah itu kadang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak kasat mata. Oke, menurut Kak Caca, untuk penerawan Kak Caca sendiri, apakah nanti kecelakaan ini akan dengan durasi pendek ini udah habis, atau mungkin akan ada terjadi kecelakaan lagi di sana pada akhir tahun ini? Karena mengingat orang-orang akan bepergian, Kak. Ya. Akan ada kecelakaan lagi, tapi tidak sebanyak ini kecelakaan tunggal. Emang kondisinya mobilnya itu akan hancur. Gitu, karena memang kecelakaan tol Cipularang kali ini bisa dibilang ini yang terbesar sih. Ini yang banyak memakan korban. Seperti itu.